Halo YouTube, kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya peroleh dari hasil penelusuran. Sebetulnya ini sudah umum sih pengetahuannya, cuman kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari hasil dari bertanya kepada AI, ChatGPT, tentang apa manfaat latihan-latihan otot atau latihan-latihan memperkuat otot. Saya di sini fokuskan ke otot rangka. Ya, otot rangka adalah otot yang melekat di tulang-tulang kita. Oke. Jadi saya akan lihat contekan dulu. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan dan fungsionalitas. Ya, sudah jelas otot yang aktif adalah otot yang kuat. Jadi semakin sering kita melatih otot, maka dia akan semakin menjadi kuat. Jadi otot itu adalah bagian tubuh yang mempunyai prinsip use it or lose it. Jadi Anda menggunakannya maka tubuh akan mempertahankan, tapi kalau Anda tidak menggunakannya, kalian tidak menggunakannya, maka tubuh akan menganggap itu tidak penting dan kemudian akan membuangnya. Kemudian juga meningkatkan fungsionalitas. Jadi otot rangka ya itu sangat berperan dalam atau sangat berfungsi ya dalam kehidupan kita. Jadi fungsionalitas ini dapat saya artikan yaitu memberikan manfaat ya dalam kehidupan kita. Otot merupakan alat penggerak utama tubuh. Ya, tubuh kita tidak akan bergerak jika otot itu tidak aktif atau tidak berfungsi. Ya, jadi di sini ada dua mekanisme, yaitu mekanisme sistem saraf dan sistem gerak. Otak itu memberikan perintah kepada otot, otot menerima perintah dan dia menggerakkan badan sesuai dengan perintah. Nah, ketika otot itu lemah, maka perintah pun tidak akan bisa dijalankan dengan maksimal dari otak, seperti itu. Jadi fungsionalitas ini letaknya di sana. Kemudian yang kedua yaitu mencegah injury atau mencegah cedera pada tubuh kita. Ya, jadi pada saat kita bergerak, otomatis yang bergerak ini yang seperti tadi ya, otot, semakin baik otot itu kondisinya, maka dia akan semakin bagus gerakannya, akan semakin bagus fungsinya. Semakin kuat dia, semakin bagus fungsinya. Jadi, ketika kamu melatih otot lebih bagus, maka kecenderungan kalian akan mengalami cedera pada saat anggap saja kalian ini pemain bola atau pemain basket atau pemain badminton seperti itu ya. Lihat aja Cristiano Ronaldo, dia melatih ototnya begitu keras, kemudian sampai sekarang di umur 39-40 tahun, dia masih aktif dan tidak kalah dari pemain-pemain yang jauh di bawahnya umurnya. Ya, lihat aja perbandingan antara Ronaldo dan juga Cristiano Ronaldo dan juga Neymar seperti itu ya. Kita tahu Neymar juga masih relatif masih muda dibandingkan dengan Ronaldo, tapi dari segi kemampuan fisik Ronaldo masih jauh di atasnya. Karena apa? Karena dia melatih ototnya dan kemudian fungsi ototnya berfungsi dengan baik. Maka dari itu dia bisa bermain bola jauh lebih baik, mengurangi cedera. Cederanya pun kalaupun cedera, dia pemulihannya tidak begitu lama begitu. Jadi seperti itu fungsi otot yang kedua. Yang ketiga yaitu meningkatkan metabolisme. Ya. Jadi otot adalah, katanya Mas Ade, atau katanya, sorry bukan Mas ya, kalau saya manggil dia Om ya, katanya Om Ade Rai. Padahal otot rangka kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula. Jadi ketika kamu mempunyai otot yang bagus, otomatis tubuh ini akan bekerja membakar kalori, membakar lemak, membakar gula, apapun itu yang nanti akan berpotensi menjadi kegemukan atau fat layer pada tubuh kamu, itu akan
berkurang dengan lebih bagus atau di reduce dengan lebih bagus dengan metabolisme yang meningkat. Nah, banyak teman-teman yang ini saya kaitkan dengan banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, bro, gimana caranya nurunin atau ngecilin perut tapi nggak berotot. Jadi ini salah. Saya nggak mau latihan berat, tapi saya mau turun perut saya. Sebenarnya ini memerlukan memerlukan penjelasan yang sangat panjang, tapi poinnya di sini adalah nanti saya akan membuat video khusus tentang ini, tapi poinnya di sini adalah jangan pernah takut melatih otot kamu, karena itu akan membantu kamu, bahkan mungkin salah satu instrumen utama yang kamu perlukan untuk mengurangi lemak di badan kamu, khususnya di perut, ya. Karena banyak yang badannya kecil, badannya kurus atau tidak gemuk, tapi di bagian midsectionnya atau di bagian perutnya itu menumpuk lemak-lemaknya. Nah, ini adalah tanda daripada kurangnya metabolisme tubuhnya. Nah, ya, jadi ini jika kamu melatih ototmu, bukan berarti kamu harus ngangkat beban langsung 100 kilo, 150 kilo, bukan ya. Itu selalu mulai dari awal yang paling kecil. Mulai dari apa yang kamu bisa angkat dan bisa kamu kontrol beratnya. Kemudian akan meningkat sedikit demi sedikit yang namanya progressive overload. Nah, nanti di sana selama kekuatanmu meningkat, berarti ototmu juga itu ditranslate-nya, berarti massa otot atau keaktifan ototnya juga akan meningkat. Nah, di situ juga akan dibarengi dengan peningkatan metabolisme tubuh kamu, ya. Jadi itu pentingnya untuk melatih otot. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya gimana caranya ngecilin perut, jangan takut latihan beban, bro. Jangan takut ke gym, angkat dumbbell, angkat barbell yang bisa kamu kontrol volumenya, bebannya, pasti akan ada hasil. Kemudian ya, ini hasil dari ChatGPT nanti. Kemudian yang keempat itu fungsinya melatih otot adalah untuk kesehatan tulang. Jadi sangat penting, otot rangka itu sangat nempel dengan tulang. Jadi apapun gerakan daripada rangka kita itu ada dikontrolnya, atau mesin penggerak utamanya selain otak yang memberikan perintah melalui sistem syaraf. Receiver daripada perintah itu adalah otot. Dan kemudian otot ini selain menggerakkan tulang, dia juga menopang tulang. Ketika tulang-tulang atau rangka-rangka kita tidak tertopang dengan baik karena otot lemah, tentunya badan kita akan 100% atau sebagian besar bebannya akan ditopang oleh tulang-tulang ini, oleh tulang-tulang dan sendi-sendi kita. Jadi bayangkan, yang seharusnya tulang atau rangka kita dibalut oleh otot yang menjadi penopangnya, kemudian otot ini tidak bekerja dengan baik atau terkikis karena usia atau karena pola hidup yang seperti tadi, takut berotot. Nah, jadi ini akan memberikan beban berlebih pada tulang kalian, sehingga otomatis kekuatan tulang kalian pun akan menurun seiring dengan waktu. Jadi untuk melebih menguatkan tulang kalian, itulah pentingnya untuk latihan otot atau latihan beban, ya. Jangan takut, itu kalau saya takut latihan otot, takut tulang keropos, bukan, malah sebaliknya ya, bro. Jadi otot kalian semakin kuat, maka tulang kalian pun semakin kuat. Mungkin yang kelima itu adalah sebagai aging gracefully tools, ya. Jadi kalau kamu mau bertambah usia dengan elegan, dengan sangat bagus penuaanmu, ya. Tadi saya sudah sebut, yaitu Ronaldo, banyak artis-artis atau banyak atlet yang begitu bagus memelihara otot, mereka pun menua dengan begitu baiknya. Jadi aging like a fine wine,
gitu ya. Jadi bukan aging like a milk ya. Kalau susu semakin tua dia semakin masem dia. Tapi kalau wine semakin tua itu semakin semakin enak dinikmati. Jadi banyak seperti itu. Kuncinya salah satunya adalah latih otot kalian, ya. Aging like a fine wine, dengan melatih otot yang bagus. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesehatan mental. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin putus cinta, atau banyak masalah di kantor, atau banyak masalah di rumah, atau apapun masalahmu, cobalah kalian ke gym, bro. Dengan mengangkat beban yang berat, bukan berarti beban yang begitu berat sehingga kalian akan cedera, bukan. Beban yang berat tapi kalian masih bisa kontrol dengan teknik-teknik yang bagus. Nah, di sini juga akan diperlukan teknik, ya. Untuk itu saya menciptakan channel ini. Nanti mungkin bisa dilihat teknik-teknik latihan seperti apa yang minim resiko cedera tapi meningkatkan efektivitas. Kembali lagi, untuk kesehatan mental, ya. Ketika kalian mengangkat beban dengan berat, otomatis pikiran kalian yang awalnya tertuju dengan masalah-masalah, kemudian kalian akan teralihkan dengan beban yang kalian angkat, itu pastinya akan memberikan efek yang lebih bagus. Atau efek yang pertama pasti efek untuk mengalihkan perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketika kamu meningkatkan aktivitas otot, hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon yang menciptakan ketenangan setelah mengangkat beban itu nanti akan terproduksi dengan sendirinya oleh badan kita. Nah, ketika itu terjadi, maka otomatis stres yang kalian hadapi, masalah-masalah yang kalian hadapi, apapun itu, mungkin akan terreduce dengan sendirinya karena pikiran kalian sudah lebih calm, lebih tenang. Nah, dengan pikiran yang lebih tenang ini, mungkin masalah-masalah kalian yang awalnya kalian pikir sulit, yang awalnya kalian mumet memikirkannya, mungkin kalian akan bisa menciptakan jalan-jalan untuk memecahkannya ketika pikiran kalian sudah tenang. Bisa dicoba, ya. Kemudian yang ke-7, ini yang terakhir, yaitu memanajemen atau mengatasi penyakit-penyakit kronis, ya. Penyakit kronis sekarang ini mungkin sangat dipengaruhi oleh metabolisme tubuh yang kurang bagus. Penyakit kronisnya sebut aja yang namanya mungkin dari diabetes, prediabetes, diabetes, kegemukan yang menyebabkan nanti akan beralih ke tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian nanti akan merembet ke ginjal pastinya, akan merembet ke jantung pastinya, akan merembet ke hati dan seluruh sistem tubuh. Ini bisa dicegah ataupun diatasi jika kalian belum sampai ke sana. Akan sangat bagus instrumen untuk mencegahnya adalah latihan beban yang teratur. Bukan yang berlebih, bukan yang ele-elean, ya, tapi yang teratur, yang terarah. Itu akan sangat membantu untuk memanajemennya atau untuk mengatasi atau mencegah penyakit-penyakit itu akan datang kemudian hari. Buat kalian yang mungkin sudah menderita penyakit-penyakit, salah satu dari mereka, entah itu prediabetes, diabetes, ataupun darah tinggi, ataupun dan lain-lainnya, saya anjurkan untuk tetap latihan beban, atau latihan otot, ya, tetapi tentu saja dengan resep atau dengan anjuran atau dengan
eh, pengawasan dari tenaga ahli dokter ataupun bisa dari personal trainer yang khusus menghadapi klien-klien atau pasien-pasien yang dengan gejala-gejala seperti itu, ya. Jadi itu sangat penting ya. Di sini saya akan ulangi lagi, akan akan mengulas lagi. Yang pertama, pentingnya latihan otot adalah meningkatkan kesehatan, meningkatkan kekuatan dan fungsionalitas tubuh, mencegah injury atau mencegah cedera, meningkatkan metabolisme, meningkatkan kesehatan tulang, anti-aging, ya. Anti-aging di sini bukan berarti kamu tidak menua, tetap menua umurnya tapi dengan begitu baik, ya. Kemudian meningkatkan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah mencegah penyakit-penyakit kronis atau memanajemen penyakit-penyakit kronis yang tadi saya sebut, ya. Dengan saya sudah menjelaskan seperti ini, dan ini adalah hasil penelusuran dari ChatGPT. Saya berharap tidak ada lagi teman-teman atau follower saya yang merasa takut untuk latihan beban. Malah di sini saya anjurkan, apapun kondisi kalian, saya anjurkan tua, muda, dalam keadaan sehat ataupun tidak sakit. Sehat dalam sekarang ini pasti artinya tidak sakit, bukan berarti kuat, ya. Jadi kesehatan itu ada levelnya. Yang pertama sakit, yang kedua sehat berarti tidak sakit, yang ketiga adalah fit. Nah, kita mau tidak hanya sehat tapi juga fit. Itu yang penting, sehingga dengan level kebugaran seperti itu, kalian pun akan menjalani hidup lebih baik. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ciao.